Konnichiwa minasan, mata aimashita ne. うちのチャンネルへようこそ.第 8 ka benkyou shite ikitai to omotte imasu. Kali ini kita mau belajar bab 8. Bab 8 minasan. Jadi untuk bab 8 itu kita mulai masuk belajar ke kata sifat. Kata sifat itu dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua. Kata sifat nakeyoshi dan juga kata sifat ikeyoshi. Kata sifat nakeyoshi itu adalah kata sifat yang berakhiran na. Sedangkan kata sifat ikeyoshi adalah kata sifat yang berakhiran i minasan. Terus pertama kita mau bahas tentang kata sifat. Pola kalimat pertama pada bab 8 buku IM Japan, silahkan dibuka minasan. Di situ terdapat pola nani nani wa nakeyoshi desu. Nani nani wa nakeyoshi desu. Pola kalimat ini biasa digunakan untuk menyatakan sifat dari subjek. Seperti biasa, subjeknya ditandai dengan partikel wa. Sebelum partikel wa kita isi dengan benda yang akan kita terangkan sifatnya. Contohnya, kono pasokong. Kono pasokong wa jobu desu. Laptop ini kuat. Ataupun bisa juga shigoto. Shigoto pekerjaan. Shigoto wa taiheng desu. Pekerjaannya berat. Oke. Jobu tadi kuat ya. Terus kita lanjut ke pola nomor 2. Pola nomor 2 ada pola kalimat nani nani wa nakeyoshi dewa ataupun ja arimasen. Pola kalimat ini untuk menyatakan bahwa subjek tidak memiliki kata sifat. Seperti biasa, dewa arimasen ataupun ja arimasen adalah bentuk negatif dari sebuah kalimat, kata benda ataupun kata sifat nakeyoshi. Contohnya semisal tadi ada jobu. Ano pasokong wa jobu ja arimasen. Laptop itu tidak kuat. Terus contoh lainnya semisal shigoto wa taiheng dewa arimasen. Pekerjaannya tidak berat. Oke minasan, ini untuk kata sifat nakeyoshi. Sekarang berikutnya kita masuk ke pola nomor 3. Pola nomor 3 kita dapati ikeyoshi. Ikeyoshi, nani nani wa ikeyoshi desu. Kata sifat ikeyoshi. Berarti polanya masih sama untuk menerangkan sifat dari subjek. Yang membedakan di sini kata sifat yang digunakan adalah kata sifat ikeyoshi. Contohnya semisal ano tatemono wa takai desu. Masih sama di sini seperti biasa, akhiran sopan menggunakan des. Terus berikutnya pola nomor 4 ada nani nani wa nani nani wa ikeyoshi. Ikeyoshi i-nya dicoret diganti kunai desu. Ketika kalian melihat ikeyoshi i-nya yang dicoret diganti kunai, artinya itu adalah bentuk negatif dari sebuah kalimat ikeyoshi. Oke, contohnya di situ ada semisal tadi ya, tatemono. Ano tatemono wa takakunai desu. Ano tatemono wa takakunai desu. Bangunan itu tidak panas. Oke, minasan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis juga di kolom komentar ya minasan. Ini part satunya. Terus keduanya di bab 8 juga ada kita beberapa pola yang digunakan kayak amari, terus totemo, ada macam-macam juga. Kita bahas langsung ke amari dan juga totemo. Totemo dan amari ini biasanya digunakan untuk menyatakan tingkatan dari kata sifat yang dimiliki oleh subjek. Maksudnya itu kata sifatnya ada di posisi berapa. Kalau totemo itu biasa diartikan sangat, sedangkan amari biasa diartikan tidak begitu. Biasanya amari dan juga totemo diletakkan langsung sebelum kata sifat. Langsung sebelum kata sifat. Kata keterangan. Terus ketika minasan mau menggunakan amari dalam sebuah kalimat, jangan lupa pola kalimat yang minasan gunakan harus berakhiran negatif. Jadi pola kalimat yang minasan gunakan harus negatif minasan. Oke, contohnya semisal kono supu wa totemo oishii desu. Kono supu wa totemo oishii desu. Sup ini sangat enak. Terus kalau semisal kita pakai amari contohnya ano hito no keitai denwa wa takakunai desu. Komen. Ano hito no keitai denwa wa amari takakunai desu. Handphone milik orang itu tidak begitu mahal. Seperti itu minasan. Amari dan juga totemo.
Terus lanjut ke pola nomor 6. Pola nomor 6 pada bab 8 ini ada nani nani wa do desu ka? Nani nani wa do desu ka? Do u do desu ka? Pola kalimat ini biasa digunakan untuk menanyakan sifat dari sebuah kata benda atau dari subjek. Contohnya semisal tadi kita tanya menggunakan pasokong ya. Kono pasokong wa do desu ka? Laptop ini bagaimana? Ketika semisal minasang mau jawab laptop ini bagus, bisa dijawab dengan kono pasokong wa ii desu. Ataupun kuat bisa juga kono pasokong wa joubu desu. Ataupun semisal ternyata laptop ini tidak mahal, kita bisa menggunakan pola tadi yang sudah kita pelajari. Kono pasokong wa takakunai desu. Tidak mahal. Oke, minasang. Jadi ketika kalian ditanya menggunakan do desu ka, jawabannya bisa langsung dijawab menggunakan kata sifat saja, minasang. Terus lanjut ke pola berikutnya. Do desu ka diartikan bagaimana tadi ya, minasang? Ada pola kalimat nomor 7 dan juga nomor 8. Kata sifat nakeoshi dan juga ikeoshi ketika di belakangnya masih ada meishi kata benda, na dan juga i tetap disertakan. Pola kalimat 7 dan 8 itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kata benda itu sudah memiliki suatu sifat. Jadi udah nempel. Sifatnya sama kata bendanya itu sudah nempel. Contohnya semisal Fuji-san wa yumeina yama desu. Fuji-san wa yumeina yama desu. Gunung Fuji, untuk penyebutan Gunung Fuji itu bukan Fujiyama tapi Fuji-san. Fuji-san wa yumeina yama desu. Gunung Fuji adalah gunung yang terkenal. Nah, ketika ada kata sifat nakeoshi terus di belakangnya ada meishi, ataupun kata sifat ikeoshi di belakangnya ada meishi, di tengah-tengahnya silahkan diselipkan kata yang seperti biasa pengertiannya dari belakang. Contoh kalau kita pakai ikeoshi, kono kohi wa atsui kohi desu, ataupun oishii kohi desu. Kopi ini adalah kopi yang panas ataupun kopi yang enak. Oke, minasang. Terus ketika kita mau memunculkan sebuah jawaban pola kalimat nomor 7 dan 8, kita bisa menggunakan pola nomor 9. Pola nomor 9 di situ ada nani nani wa donna nani nani desu ka? Jadi nani nani wa donna nani nani desu ka? Nani nani wa berarti subjek ya. Terus donna itu ya diartikan yang bagaimana, yang bagaimana. Terus nani-nani terakhir itu meishi. Meishinya yang terakhir itu kata benda umumnya. Kata benda umum. Kata benda umum itu adalah contohnya kalau ada saudara Tony, saudara Yamada, saudara Yamamoto. Di situ kata benda umumnya adalah orang. Kalau semisal ada merek-merek handphone kayak semisal ROG, Infinix, iPhone dan sebagainya, itu berarti untuk kata benda umumnya adalah sumaho ataupun smartphone ataupun ketai denwa, telepon. Oke. Nah, terus kita bikin contoh aja. Contohnya semisal Tony-san no kanojo wa donna hito desu ka? Oke. Tony-san no kanojo wa donna hito desu ka? Artinya pacar saudara Tony orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Terus kita mau menjawab dengan orang yang semisal kayak orang yang cantik semisal ya. Kita bisa jawab menggunakan Tony-san no kanojo wa kireina hito desu. Kireina hito desu. Ataupun bisa dijawab menggunakan langsung kireina hito desu. Itu juga boleh. Yang penting ketika pertanyaannya menggunakan donna, jawabannya harus kata sifat terus masih ada kata benda di belakangnya. Berbeda dengan pertanyaan do. Kalau pertanyaan do desu ka, jawabannya hanya kata sifat. Sedangkan ketika pertanyaannya donna meishi desu ka, jawabannya ya berarti kata sifat meishi desu. Itu perbedaan donna dan juga do. Oke, minasang, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, jangan lupa di kolom komentar. Tap-tap aja, sama ditulis, ketik-ketik aja. Nggak masalah, nanti tak jawabin satu persatu. Terus,
Lanjut pola terakhir pada bab 8 buku IM Japan. Pola terakhir itu ada pola kalimat nani nani wa dore desu ka? Nani nani wa dore desu ka? Jadi pola kalimat ini untuk menanyakan yang mana kata bendanya yang mana. Sebenarnya bisa kalian jawab ketika ditanya nani nani wa dore desu ka? Bisa dijawab kore, sore, are. Itu aja cukup sebenarnya. Tapi karena kita udah belajar bab 8, kita harus jawab dengan pola yang lebih spesifik. Caranya kita kasih kata tunjuk, terus kata sifat, baru bendanya. Contohnya semisal, anata no kabang wa dore desu ka? Tas kamu yang mana? Sebenarnya bisa dijawab dengan are desu, kore desu, sore desu. Boleh. Tapi ketika ada beberapa kabang yang sama, kita harus menjelaskan dulu kabangnya yang seperti apa biar lebih jelas. Makanya ketika ditanya menggunakan anata no kabang wa dore desu ka? Minasang bisa jawab dengan watashi no kabang wa ano aoi kabang desu. Ano aoi kabang desu. Ano aoi kabang desu. Artinya tas yang biru itu. Tas saya adalah tas yang biru itu. Oke minasang, jadi bab 8 itu kita fokus ke dalam sebuah kata sifat fokus ke kata sifat dalam bahasa Jepang. Poin pentingnya di pola kalimat ini ketika minasang meletakkan suatu kata benda yang sudah memiliki kata sifat, nakeyoshi dan juga ikeyoshi harus disertakan. Sedangkan ketika kata sifatnya berada di akhir kalimat itu untuk nakeyoshi nanya dicoret, ikeyoshi i-nya tetap disertakan. Terus berikutnya untuk pertanyaan dona, do dan juga dore, jawabannya harus sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Jangan lupa minasang tap-tapnya subscribe juga ke channel saya. Mata Nihongo no Benkyou ganbatte kudasai. Mata aimashou. Ja ne, bye bye.